Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Purnama dari kelas manajemen 2A reguler. Pada video kali ini saya akan membahas memahami hakikat Al-Quran dan hadis. Yang pertama, saya akan membahas memahami hakikat Al-Quran. Kitab suci bagi umat Islam ini merupakan kalam atau perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan lafal dan maknanya. Quran Surat Asy-Syura ayat 192-195. Al-Quran sebagai kitab Allah menempati posisi sebagai sumber pertama dan utama dari seluruh ajaran Islam dan berfungsi sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Menurut mutakalimin ahli teknologi Islam, hakikat Al-Quran adalah makna yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun golongan Mu'tazilah, hakikat Al-Quran dan huruf-huruf dan suara yang diciptakan Allah yang setelah berwujud lalu hilang dan lenyap. Dengan pandangan ini, kaum Mu'tazilah memandang Al-Quran sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah makna hakikat dari hadis. Hadis menurut bahasa sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis juga berarti berita, yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seorang kepada orang lain. Hadis menurut istilah syar'o adalah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, atau penerimaan atau takrir. Yang pertama adalah hadis qauliyah, yaitu ucapan, hadis fi'liyah, yaitu tindakan, dan hadis takriyah yang berarti tindakan sebagian para sahabat. Kedudukan hadis. Dalam kedudukan sebagai penjelas, hadis kadang-kadang memperbarui hukum dalam Al-Quran atau menyetujui sendiri hukum dari luar apa yang ditentukan Allah dalam Al-Quran. Kedudukan hadis sebagai bayani atau menjalankan fungsi yang menjelaskan hukum Al-Quran tidak diragukan lagi dan tidak dapat diterima oleh semua pihak, karena memang untuk dikerjakan Nabi ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam kedudukan hadis sebagai dalil yang berdiri sendiri dan sebagai sumber kedua Al-Quran, menjadi bahan perbincangan di kala utama. Dan selanjutnya ada fungsi hadis. Dalam uraian tentang Al-Quran telah menjelaskan sebagian besar ayat-ayat hukum dan Al-Quran adalah bentuk garis besar yang memiliki amaliyah, belum dapat dilaksanakan tanpa penjelasan dari hadis. Dengan demikian, fungsi hadis yang utama adalah untuk menjelaskan Al-Quran. Hal ini telah sesuai dengan penjelasan Allah dalam surat An-Nahl ayat 64. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.